Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang bahas jenis-jenis syirik kecil. Syirik kecil adalah syirik yang pelakunya tidak keluar dari Islam, tidak murtad, tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar terancam dengan azab neraka bila tidak taubat. Pertama yang sudah kita bahas adalah riya. Itu syirik kecil, dosanya besar dan terancam dengan azab apapun jenis ibadahnya. Kalau riya niatnya terancam dengan azab, termasuk salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang salatnya riya, wail, celaka dia. Itu sudah kita terangkan di Jumat yang lalu. Kita teruskan. Bentuk syirik yang kedua, ini syirik kecil, adalah al-halaf bi ghairillah. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Siapa orang yang ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam dengan mengatakan demi Allah. Ketika bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, kata Nabi SAW, itu perbuatan syirik. Sebagaimana sabda beliau, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu syirik? Dengan mengatakan demi Rasulullah, demi Jibril, demi Ka'bah, atau demi yang lainnya. Pokoknya menyebut selain Allah. Karena di dalam sumpah terkandung pengagungan. Pengagungan kepada siapa? Kepada yang namanya disebut dalam sumpahnya. Kenapa bisa demikian? Karena makna sumpah adalah ta'kidus syai' li dzikri ismil mu'azzami indal halif. Makna sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama
yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Satu-satunya yang harus diagungkan oleh seorang mukmin hanyalah Allah. Maka di dalam sumpah terkandung ibadah berupa pengagungan kepada Allah bila sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Dengan mengatakan demi Allah. Berarti mengagungkan Allah. Saking agungnya Allah dan kita yakin tentang kebenaran pernyataan yang dikuatkan dengan sumpah kita. Saking yakinnya sampai Allah yang kita agungkan dijadikan sebagai jaminan demi Allah. Saking yakinnya terhadap kebenaran apa yang kita ingin katakan. Demi Allah, Allah lah taruhannya. Ini bukan main-main karena Allah yang kita sebut itu sesuatu yang kita agungkan. Oleh karena itu bila seorang menyebut di dalam sumpahnya nama selain Allah atau nama Allah disandingkan dengan nama yang lain berarti dia mengagungkan selain Allah seperti dia mengagungkan Allah. Betapa banyaknya orang yang kurang faham masalah tauhid ini sampai ada yang berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Dia mengagungkan Allah dan Rasulnya dengan pengagungan yang sama. Ini syirik. Makanya Nabi menyatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dia telah syirik. Tapi ini masuk ke dalam syirik kecil. Apa kifarat orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Kifaratnya hanya mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana hadis sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wasallam man halafa faqala fi halfihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa orang yang bersumpah lalu dia di dalam sumpahnya mengatakan demi Lata dan Uzza, hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Dari sini kita mengetahui bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah masuk ke dalam jenis syirik kecil. Makanya dia tidak disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, tapi sebagai kifarat hanya mengatakan la ilaha illallah. Oleh karena itu berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, li'an ahlifa billahi fil kadhib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi 'ala as-sadiq. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Agak mikir sedikit, sekali lagi. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, umpamanya kamu nggak punya uang nggak? Enggak, padahal punya. Masa demi Allah saya tidak punya. Bohong tidak? Bohong. Dosa tidak? Dosa. Dosa apa? Maksiat. Tapi sumpahnya benar menyebut nama Allah demi Allah. Itu dosa maksiat karena berdustanya. 2 dosanya. Pertama berdusta. Kedua menguatkan dustanya dengan sumpah. Tapi kalau bersumpah umpamanya kamu punya uang, punya dong. Ini jujur.
Masa demi langit dan bumi. Maka ini syirik. Dosanya lebih besar daripada yang pertama. Dua-duanya salah, dua-duanya dosa. Tapi dosa maksiat lebih enteng. Lebih ringan daripada dosa syirik, walaupun syirik kecil. Karena dia mengagungkan langit dan bumi seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan ini syirik. Karena dengan hadis man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sungguh telah syirik. Tapi dosa maksiat lebih enteng daripada dosa syirik. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, ini semuanya benar. Tapi untuk sebuah kedustaan, dustanya ini dosa maksiat, itu lebih aku sukai. Artinya dosanya lebih enteng dibanding aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sekalipun untuk kejujuran. Walhasil bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah perbuatan yang sangat terlarang. Karena termasuk jenis syirik, walaupun syirik kecil dosanya besar. Ini yang kedua berarti. Yang pertama riya kemarin, yang kedua bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Termasuk sama dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah ini sering diabaikan. Mengatakan Masya Allah wa syi'ta walaulallah wa fulan. Nashkurullah wa nashkuru fulan. Sama termasuk syirik kecil orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Maknanya terserah kehendak Allah dan kehendak engkau. Walaupun engkaunya itu Nabi SAW. Dan ini pernah dikatakan kepada oleh para sahabat, Masya Allah wa syi'ta. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. La taqul Masya Allah wa syi'ta, walakin qul Masya Allah wahdah. Jangan kamu katakan terserah Allah dan terserah engkau. Tapi katakan terserah Allah saja. Termasuk walaulallahu wa fulan, seandainya tidak ada Allah dan si fulan. Menyamakan antara Allah dan fulan dalam perannya dalam sesuatu. Umpamanya kita mengadakan sebuah acara sukses. Lalu kita kata seandainya tidak ada Allah dan si fulan yang menyumbang ini, acara ini berantakan. Seolah-olah peran Allah dan peran si fulan dalam hal itu sama. Menyamakan. Ini tidak boleh. Sama dengan kita harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada muhsinin atau donatur. Itu hal yang terlarang masuk ke dalam syirik kecil. Tapi hendaklah kita mengatakan dengan thumma. Masya Allah thumma syi'ta. Laulallah thumma fulan. Nashkurullah thumma nashkuru fulan. Kalau diterjemahkan, terserah Allah kemudian terserah engkau. Seandainya tidak ada Allah, kemudian setelah itu tidak ada donatur, acara ini berantakan. Makanya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu bersyukur kepada si donatur. Kalau pakai kemudian boleh. Kalau pakai dan tidak boleh. Karena kalau dan menyamakan, kalau pakai kemudian itu tertib yang berbeda level. Maka itu dibolehkan. Saya tidak tahu perbedaan dan dengan kemudian dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab antara waw dan thumma jauh berbeda. Dua-duanya disebut huruf athaf.
Tapi kalau thumma ada jeda, ada perbedaan yang jauh. Kaidah ada sebait syair di dalam kitab Nahu namanya Alfiyah susunan Ibnu Malik. Ketika berbicara tentang huruf ataf ya, kalau waw disebut lil mutlaqil jam'i, menyatukan, menyamakan secara mutlak. Kalau au maknanya atau tapi segera. Tapi kalau thumma berurutan tapi ada jeda waktu. Kalau bukan au fa, kalau fa berurutan nggak ada jeda waktu. Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Telah datang Muhammad, setelah itu Zaid, berurutan. Tapi Ja'a Muhammadun thumma Zaidun, datang Muhammad, setelah itu berapa lama kemudian? Kemudian Zaid. Tapi Ja'a Muhammadun wa Zaidun bareng. Kaidah wal fa'u lit-tartibil bittisal wa thumma lit-tartibi binfisal. Huruf fa untuk menyatakan urutan tapi ittisal nyambung waktunya. Tapi kalau thumma menunjukkan urutan tapi terpisah jauh. Kalau waw bareng sama-sama. Ini kalau dalam bahasa Arab jelas antara waw fa dengan thumma. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia ya, kalau umpamanya dan lalu kemudian itu juga beda kan. Kalau dan bareng, datang Muhammad dan Zaid bareng, datang Muhammad lalu Zaid berurutan, datang Muhammad kemudian setelah itu Zaid, gitu kan ya. Dalam bahasa Indonesia juga sama begitu. Nah, implikasinya di dalam makna antara waw dengan thumma penggunaannya jauh berbeda maknanya. Kalau dikatakan Masya Allah wa syi'ta, menyamakan kehendak Allah dan kehendak engkau. Tapi kalau Masya Allah thumma syi'ta, ini berbeda. Maknanya terserah kehendak Allah, kemudian setelah itu kehendak manusia. Maka kehendak manusia maknanya di bawah kehendak Allah. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan punya kehendak kecuali Allah yang menghendaki kalian punya kehendak seperti itu. Kehendak kita juga diberi oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kita berkehendak demikian, kita tidak akan berkehendak demikian. Makanya hati-hati kalau kita pidato memberi sambutan, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dan kepada donatur, kepada panitia. Ini nggak boleh pakai dan. Tapi kalau kemudian boleh. Karena apa? Karena terima kasih kita kepada orang itu di bawah level terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah jenis syirik yang ketiga, syirik kecil. Mengatakan, menyamakan antara Allah dengan makhluk dalam hal-hal tadi. Dalam hal kehendak, dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta, dengan mengatakan laulallahu wa fulan, seandainya tidak Allah, ada Allah dan donatur, acara ini berantakan. Itu tidak boleh, termasuk syirik kecil. Keempat, di antara jenis syirik kecil adalah ruqyah dan jimat. Umumnya ruqyah dan jimat termasuk ke dalam kategori syirik kecil. Akan tetapi bila pelakunya meyakini 100% bahwa ruqyah itu, jimat itu
itulah yang murni memberikan manfaat ataupun madarat, bisa termasuk ke dalam syirik besar. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena saat itu dia bertawakal kepada benda mati lagi. Jimat kan semuanya benda mati ya. Ada yang berupa batu ali, ada yang berupa senjata pisau, keris, pedang, ada yang berupa tulisan di kertas digulung-gulung pakai bunga, pakai minyak kasturi, disimpan di sabuk. 100% meyakini itu. Iktimad, tawakal, itu bisa syirik besar. Adapun kalau umpamanya tidak 100%, maka itu termasuk ke dalam kategori syirik kecil. Apa sajakah itu? Pertama adalah at-ta'aliq. Makna at-ta'aliq adalah jimat-jimat yang digantung. Kadang digantung di leher, dikalungkan gitu ya. Apapun bentuknya. Nanti akan kita rinci. Kadang digantungkan di pintu, di setiap pintu rumah, pintu kamar, pintu jendela, dengan keyakinan bisa menolak bala. Kadang di binatang. Kadang di kendaraan, motor, sepeda, mobil. Itu namanya ta'aliq. Dan orang yang menggantungkannya, orang itu sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Jangan sampai ada komentar, Ustaz ini sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit syirik. Memang yang syirik sedikit, yang tauhidnya lebih banyak. Kalau orang ditanya, apa hukumnya babi? Haram. Darah? Haram. Bangkai? Haram. Oh semua aja haram. Lalu makan apa kita? Padahal yang haram hanya beberapa, cuma semuanya disebut. Dia tidak bertanya gimana ayam, gimana sapi, gimana kambing, gimana burung, gimana ikan. Itu yang halal enggak ditanya. Yang ditanyanya yang haram-haram. Ya kita jawab haram lalu mengatakan haram aja semua. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Padahal yang halalnya lebih banyak. Yang mengatakan jimat itu syirik adalah Nabi SAW. Hadisnya sahih. Nabi menyatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, dia sudah syirik. Hadis ini sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Masih dalam hadis yang sahih, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi arsala rasulan alla yabqiyanna fi rukbati ba'irin qiladah min watrin aw qiladah illa quti'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safarnya mengutus utusan, lalu diberi amanah, diberi nasihat. Apa amanah nasihatnya? Janganlah dibiarkan kalau ada di leher unta watrin au qiladah, sesuatu yang dikalungkan, benang atau apapun, dengan keyakinan apa yang dikalungkannya itu bisa menolak penyakit bagi unta ini, jangan dibiarkan kecuali diputus, dibuang. Nah, itu termasuk jimat-jimat yang digantungkan. Di antara bentuk-bentuk jimat yang dikalungkan atau yang disebut dengan ta'aliq adalah pertama, al-wadi'ah. Apa itu al-wadi'ah? Wahia syai'un abyad yujlabu minal bahar yu'allaku fi huluqis sibyan wa ghairihim riraddil ain. Al-wadi'ah itu sesuatu yang warnanya putih diambil dari laut, kerang seperti itu ya, atau apalagi yang sejenis kerang-kerangan yang digantungkan di leher anak kecil atau yang lainnya dengan keyakinan
bisa menolak penyakit ain atau penyakit lainnya. Itu termasuk dianggap jimat dan masuk ke dalam kategori syirik kecil. Kedua, nab itu taring. Yang biasanya diambil dari taring binatang buas. Mungkin beruang, mungkin serigala, mungkin buaya, mungkin harimau. Diambil giginya, dibolongin, diikat dengan tali lalu dikalungkan di leher. Dan diyakini itu juga bisa menolak madarat. Ini termasuk jimat. Yang ketiga, halaqah. Halaqah juga sama. Jadi sebuah lingkaran yang dilingkarkan di leher dan dianggap bisa menolak penyakit apapun, termasuk a'yunud dhi'ab, mata serigala. Mata serigala diambil, diikat, kemudian dikalungkan di leher anak kecil atau yang lainnya dan dianggap pengusir jin. Jin, setan, gandarwo, kuntilanak, tuyul, yang sejenis itu lari menghindar. Padahal mereka yang bikin, padahal mereka yang menganjurkan. Ada lagi al-khuyat dari benang yang kemudian dikalungkan di atas di leher orang yang sedang terkena penyakit demam, meriang. Maka diyakini itu bisa mengobati. Demikian juga bentuk-bentuk yang lainnya yang semuanya itu adalah jimat yang dikalungkan yang terbuat dari beberapa bahan yang berbeda. Ada yang dari laut, ada yang gigi binatang, ada yang kuku binatang, buas, ada yang hanya berupa benang saja yang dililitkan, ada yang berupa bumbu-bumbu dapur, semacam kunyit, semacam jahe, kemudian dililitkan, dan yang sejenisnya. Berbeda kalau ramuan bumbu itu direkuh kemudian dibalurkan, itu mah ada penjelasan ilmiahnya ya, ada efek. Ini mah gak cuma digantungkan saja. Nah, semuanya itu merupakan perbuatan syirik kecil. Dan itu bertolak belakang dengan tauhid. Ada bagaimana kalau jimat itu berupa tulisan ayat Al-Quran. Ditulis umpamanya di atas sebuah kertas, lalu digulung-gulung, dilipat secara rapih, kadang dipakai bunga atau dipakai minyak wangi tertentu. Lalu disimpan, baik di sabuk, di dompet, kadang dikalungkan. Apakah hal itu termasuk jimat yang terlarang? Berkata muallif rahimahullah ketika menjelaskan tamaim atau tamimah yang terbuat dari ayat. Beliau menyatakan, tamimah hiya syai'un yu'alliqunahu 'alal awlad lidaf'il 'ain wa hukmuha ka hukmi ta'aniq. Sawa'un kanat kitabah aw ghairi kitabah illa idza kanat kitabatuhu min khalisil wahyain fa ba'du salaf ajazaha wa ba'du karihaha wa mana'aha wal ahwat al bu'du an dzalik. Tamimah atau yang bisa kita kenal dengan sebutan jimat, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak atau binatang untuk menolak penyakit. Hukumnya sama dengan jimat tadi, baik yang ditulis atau yang tidak ditulis. Kecuali apabila tulisan ini murni dari dua wahyu. Mungkin Quran, mungkin hadis.
Hadisnya sahih atau ayat Quran yang dituliskan. Sebagian ulama salaf ada yang membolehkannya. Sebagian lagi ada yang memakruhkannya dan sebagian lagi ada yang mengharamkannya. Ikhtilaf. Tapi yang paling hati-hati, paling selamat adalah menjauhi hal tersebut. Karena apa? Karena dikhawatirkan ta'ammud atau penyandaran kita kepada bendanya. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa jenis jimat dan termasuk kepada jenis syirik kecil. Kedua, ada lagi ruqyah, jampe-jampe atau mantra. Ini juga termasuk syirik, walaupun ada yang dikecualikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu mantra, jampe. Atau jimat, atau tiwalah. Tiwalah itu pelet, asihan, susuk yang dipasang. Biasanya susuknya dalam bentuk emas. Bukan susuk penggorengan. Itu nggak bisa dipasang itu. Itu namanya tiwalah. Jampe-jampe atau mantra, jimat dan tiwalah itu syirik. Apa itu tiwalah? Syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha war rajul ila imra'atihi. Yang dimaksud tiwalah adalah sesuatu yang dibuat, apapun bentuknya, yang diyakini bisa menyebabkan seorang istri mencintai suaminya atau suami mencintai istri melebihi biasanya, atau seseorang mencintai orang lain karena sebab itu. Bahasa kitanya apa tadi? Pelet. Nah, 3 disebut ruqyah, jimat dan tiwalah. Pelet. Adapun jimat dan pelet jelas itu syirik. Bagaimana dengan ruqyah atau jampe-jampe atau mantra yang juga disebut syirik? Maka yang dimaksud mantra yang syirik adalah mantra yang terlarang yang memang di dalamnya mengandung unsur syirik. Adapun kalau mantranya tidak mengandung unsur syirik, beberapa sunnah membolehkannya. Beberapa hadis yang sahih tentang hal itu membolehkan. Dengan 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, boleh melakukan ruqyah. Apa saja ketiga syarat itu? Yang pertama, antakuna minal kitabi was sunnah. Kalau jampe-jampenya itu, mantra itu diambil dari Quran dan sunnah. Ayat Al-Quran, ayat yang mana? Yang mana semua ayat Al-Quran itu ruqyah. Mau Al-Fatihah silakan. Mau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, atau 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, atau ayat manapun silakan, ruqyah. Atau hadis yang sahih. Apa yang menjadi dasar bahwa kalau dari Quran, dari sunnah ruqyah itu boleh? Banyak. Al-Fatihah sendiri, nama lain dari Al-Fatihah adalah ruqyah. Ketika ada 3 orang sahabat kehabisan bekal di perjalanan, singgah ke suatu kampung, minta dhiyafah, minta jamuan terhadap tamu, hak sebagai tamu dimuliakan, dijamu 3 hari. Nggak dikasih. Akhirnya pergi. Ternyata anak kepala kampung itu dipatuk ular atau binatang berbisa. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Datanglah utusan kepala kampung kepada 3 sahabat.
Adakah di antara kalian yang bisa menjampi? Ya, ada. Kemudian datang, kemudian salah satu di antara mereka membacakan surah Al-Fatihah. Ternyata sembuh. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Baru setelah sembuh dikasih kambing. Begitu kesepakatan, boleh saya ruqyah. Orang itu asal diberi kambing. Diberi kambing. Setelah diberi kambing, bingung ini halal apa tidak ya. Dibawa kepada Nabi SAW. Beliau menyatakan, wa ma adraka ma annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Ruqyah itu jampe. Lalu diminta kambingnya disembelih dan dimakan bersama-sama. Dari sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika membahas surah Al-Fatihah dalam kitab tafsirnya, salah satu yang dibahas nama-nama dari surah Al-Fatihah. Ada Ummul Kitab ya, dan seterusnya. Salah satunya adalah ruqyah berdasarkan hadis ini. Ketika Nabi dan Abu Bakar mau hijrah, sebelum berhijrah mereka bersembunyi dulu di sebuah gua. Namanya Gua Thur. Jamaah haji dan umrah pasti ada acara city tour di dalam kota Mekah. Salah satu yang dikunjungi Gua Thur. Gua Thurnya nggak kelihatan, bukitnya aja Bukit Thur. Guanya tersembunyi di atas sebelah sana. Nah ini Bukit Thur, tuh di sana ada gua. Mana itu tuh nggak kelihatan. Tapi banyak yang naik ke sana. Kenapa dijadikan wisata, destinasi wisata? Karena punya sejarah. Ketika Nabi dan Abu Bakar diperintahkan hijrah, semua sahabat sudah hijrah, tinggal mereka. Maka Nabi dan Abu Bakar tidak langsung ke arah Madinah, sebab pasti akan kesusul. Saat itu kan Nabi sudah dikepung rumahnya. Siangnya Abu Bakar sudah dikontak, siap nanti malam hijrah. Sejak sore rumah Nabi SAW sudah dikepung. Oleh siapa? Oleh para pemuda wakil masing-masing kabilah di Mekah untuk dibunuh. Termasuk si iblis laknatullahi alaih menyamar menjadi salah satu tokoh dari Najd ikut mengepung. Berwujud manusia. Kuasa Allah luar biasa. Allah menyatakan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergap kamu, membunuh kamu atau mengusir kamu. Mereka bikin makar, Allah juga bikin makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ketika Nabi dikepung di rumahnya, rencananya Nabi kan setiap malam suka keluar ke Ka'bah sholat. Pas keluar disergap gitu rencananya. Jadi sejak sore ngepung. Nabi sudah tahu, diberitahu oleh Allah. Dipanggil Ali untuk tinggal di rumah Nabi dan tidur di sana. Kuasa Allah itu para pemuda plus si iblis ditidurkan. Tidur lelap, teringat di bumi alam. Nabi SAW keluar melewati mereka. Kalau kita mah ya, keketayepan. Apakah keketayepan itu? Mengendap-endap, takut bangun. Satu bangun, semua bangun bisa diserbu Nabi SAW. Tapi beliau memang enggak, meraup pasir ditabur-taburkan tuh. Lalu berlalu terus ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sudah siap, lalu begitu Nabi datang langsung berangkat, tapi Nabi langsung tidak langsung ke arah Madinah, ke arah yang bertolak belakang dengan Madinah. Langsung ke Bukit Thur. Di sana ada gua. Gua itu masih perawan.
Belum ada yang sempat memasukinya. Abu Bakar khawatir keamanan gua itu, Nabi SAW disuruh tinggal dulu di luar, dia masuk. Ketika masuk, dari luar ke dalam itu ngegejlik tuh, loncat ke bawah. Tidak rata. Didapati banyak lubang-lubang ular. Ular di padang pasir itu berbisa loh, ular derik kayak gitu ya. Beliau mencopot bajunya, disobek-sobek, disumpal itu semua lubang ular. Biar nggak keluar. Semuanya tertutup kecuali satu. Nggak tertutup, habis. Apa yang terjadi? Ditutup yang satu itu oleh kaki Abu Bakar. Lalu dipanggil Nabi SAW. Clear, aman, silakan masuk. Masuk, lalu Nabi SAW dipersilakan berbaring di pangkuan Abu Bakar. Dalam keadaan satu kaki Abu Bakar menutupi lubang ular. Nampaknya si ular yang di dalam gak suka tuh, engap merenya. Lubang keluarnya itu ditutup, gawok tadi dipacok. Di apa dipacok tadi? Di apa? Dipatuk. Dipatuk apa digigit? Dipatuk sambil digigit. Dan menyuntikkan ularnya. Ular derik loh berbisa. Sakitnya enggak ketulungan, tapi khawatir Nabi bangun, Abu Bakar sampai tipe perket, tipe bergig, nahan sakit, tidak ngerejet. Tidak berteriak. Ditahan. Sampai air matanya keluar. Lalu menetes ke wajah Nabi SAW yang mulia. Bangun. Masya'nuka ya Abu Bakar. Ada apa dengan wahai Abu Bakar? Dia jawab, inni ludirtu. Aku disengat. Aku dipatuk. Dilihat sudah bengkak. Maka oleh Nabi SAW dijampe-jampe. Diruqyah. Diludahi. Ludah yang sudah dipakai berdoa itu diludahkan, seketika hilang sakitnya, hilang bengkaknya. Racunnya jadi tawar. Seketika. Yang ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ruqyah syar'iyah lebih mujarrab, lebih ampuh dari obat apapun di alam jagat raya ini. Kalau zaman sekarang orang dipatuk, bagaimana cara pengobatan? Mungkin disuntik serum ya, anti bisa. Apakah cespleng, tokcer, begitu disuntik langsung sembuh? Enggak. Sekarang disuntik, belum bereaksi. Mungkin malam itu menggigil dulu, pingsan dulu, panas tiris dulu, biru dulu gitu ya. Baru besoknya ada reaksi. Itu pun tidak langsung sembuh. Mungkin berhari-hari. Ini di alam modern sekarang. Tapi di zaman itu nggak ada pengobatan modern seperti sekarang, hanya dengan ruqyah dan ludah yang penuh barokah seketika hilang. Bagaimana dengan orang kafir tadi yang tidur? Itu panjang, nggak akan diceritakan, enggak. Bukan itu materi sekarang. Materi sekarang adalah tentang ruqyah syar'iyah. Jadi beberapa hadis yang sahih menjelaskan bahwa ruqyah syar'iyah selama diambil dari kitab dan sunnah boleh. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW berkata kepada keluarga Amr bin Hazm, ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, innaha kanat indana ruqyah nuraqi biha minal aqrab fa innaka nahaita minal ruqa. Wahai Rasulullah, dulu sebelum Islam datang, waktu zaman jahiliyah, kami punya ruqyah yang suka kami bacakan dari aqrab. Aqrab itu sengatan apa yang nyengat gitu teh, kayak kepiting teh, kalajengking, aqrab. Aqrab kan berbisa ya.
Kalau ada yang dicapit, bukan dipatuk ya, bukan digigit juga. Kalau jengking gigitannya nggak bahaya. Apanya yang bahaya? Ekornya, sengatannya. Beracun. Kami suka meruqyah, sedangkan engkau melarang kami dari ruqyah. Apa kata Nabi SAW? Ma ara ba'san man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Tidak apa-apa. Aku melihat tidak apa-apa. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, silakan lakukan. Jadi kalau ada orang sakit, kita bisa mengobati dengan cara pengobatan yang tidak terlarang secara syar'i, silakan lakukan. Dokter, herbalis, terapis, termasuk ruqyah. Dalam hadis tadi, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Nabi SAW menyatakan tidak apa-apa dengan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung syirik. Makanya Nabi SAW kalau beliau melayat orang yang sakit, beliau suka meruqyah. Dan banyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika meruqyah. Termasuk ruqyah diri sendiri. Kalau kita ada rasa keluhan sakit, maka simpan telapak tangan kita di sumber rasa sakit, lalu baca Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Hadis itu sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Kemudian Nabi SAW juga menganjurkan apabila ada orang yang sakit, doakan olehmu, baca doa berikut ini 7 kali. Doanya pendek, hafalkan. Baca 7 kali. Ini cespleng, tokcer, mujarrab. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim, aku meminta kepada Allah yang maha agung. Rabbal arshil azim. Dibaca robba bukan robbu. Yang faham ilmu nahu pasti faham, pasti ngerti. Kenapa robba? Sebab robba ini badal dari Allah. As'alullaha. Dibaca loha, bukan lohu. Kenapa loha? Karena maf'ulun bih, objek bahasa kitanya. Dan maf'ulun bih harus nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim. Rabba ini badal dari Allah. Rabbal arshil azim. Pemilik atau penguasa arsy yang agung. Ayyashfiyaka, semoga dia menyembuhkanmu. Baca 7 kali. Niscaya Allah akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Yakini dan suruh si pasien yakin juga atas doa kita. Sebab sejauh apa matihnya ini doa dalam menyembuhkan penyakit sangat tergantung kepada pertama, keyakinan si peruqyah terhadap ruqyahnya. Kedua, keyakinan si orang yang diruqyah kepada orang yang meruqyahnya dan kepada isi ruqyahnya. Kalau semua yakin, samalah dengan dokter. Ada pasien ke dokter, begitu datang, ini dokter kurang meyakinkan. Tapi sudah antri ini, orangnya masih muda, kelihatannya belum banyak pengalaman. Kalau mau balik lagi tanggung, ya sudahlah. Sambil tidak yakin. Diperiksa, dikasih obat, gak sembuh. Karena faktor keyakinan mempengaruhi sugesti juga. Tapi kalau ada dokter senior sudah terpercaya, banyak orang sembuh, baru datang lihat dokter belum diapa-apain sudah merasa sembuh. Apalagi nama kita dipanggil, sakit apa?
Oh ini keluhannya. Baru dicabak-cabak. Sudah merasa sembuh. Alhamdulillah sudah sehat. Padahal baru diraba-raba. Paling pakai stetoskop. Didengar gitu ya. Kadang-kadang dipukul-pukul gitu. Sudah merasa diobati. Padahal itu bukan pengobatan kan. Hanya didiagnosa. Kondisi pasien kayak apa. Belum diobati. Ini kalau begitu nih aja kasih obat. Belum diobati, obatnya kan belum diminum. Tapi sudah merasa sembuh. Alhamdulillah, jag-jag sehat. Padahal belum diobati, hanya baru dikasih obat. Atau kadang obatnya tidak dikasih karena nggak ada, dikasih resep aja nih. Leos, nanti dulu bayar. Oh iya, kata dokter, habiskan. Minggu depan kesini lagi, saya kasih lagi obat yang pahit lagi, saya minta lagi duit. Datang nggak? Datang lagi, nurut. Siap dok, terima kasih gitu kan. Karena kepercayaan yang tinggi, belum diobati aja sudah merasa sembuh. Faktor sugesti. Sugesti dalam pengobatan luar biasa. Jadi kalau si pasien percaya, orang yang ngerukyahnya juga yakin, maka akan mujarab. Tapi kalau yang merukyah, ini asal-asalan aja. Saya yakin nggak akan ngaruh, tapi pura-pura sajalah, gitu ya. Padahal rukyahnya benar, hadisnya sahih. Tapi si perukyahnya aja nggak yakin, si ininya juga nggak yakin. Saya mah nggak yakin, tapi lah bisa menyinggung kan masina di rukyah, maka nggak akan sembuh. Jadi kalau kita merukyah, yakinlah. Dan tanamkan keyakinan itu kepada si pasien dan lihat akibatnya. Insya Allah Allah akan sembuhkan. Itulah syarat yang pertama, yaitu diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Baru boleh. Syarat kedua, antakuna bil lughatil arabiyyah mahfuzatun alfaduha mafhumatun ma'aniha fala yajuzu taghyiruha ila lisanin akhar fa inna fi dhalik fursatus syayatin fi iqa'in nas fi syirki wal kufri wa hum yaquluna ma la yadrun ma'nahu. Kedua, dengan bahasa Arab yang lafadznya persis seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, difahami dan dihayati maknanya, jangan diubah kepada bahasa lain walaupun terjemahannya pas, apalagi kalau tidak pas. Karena apa? Karena dalam penerjemahan terkandung kesempatan bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik dan kufur. Jadi sebaiknya kalau Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Jangan diterjemahkan. Kalau doa tadi Allahumma rabban nasi mudhibal ba's isfi antas syafi, baca lafaz aslinya. Jangan diterjemahkan. Karena apa? Terjemahan itu pertama banyak yang tidak pas, yang kedua banyak makna yang hilang. Di dalam sebuah kalimat, apalagi dalam bahasa Arab, ada banyak yang terkandung, banyak hal yang terkandung. Pertama makna. Yang kedua, keindahan bahasa. Dan itu memiliki daya sentuh yang berbeda. Yang ketiga nih, dalam bahasa itu banyak beberapa makna agung yang terkandung di dalam kalimat yang pendek. Yang apabila diterjemahkan, beberapa makna agung itu hilang. Seperti contoh, sering saya contohkan. Umpamanya, wa 'alallahi tawakkaltu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam kalimat wa 'alallahi tawakkaltu diterjemahkan hanya kepada Allah aku bertawakal. Iyyaka na'budu diterjemahkan hanya kepada Engkau kami ibadah. Terjemahan itu benar, tapi kalau hanya sampai di sana ada makna yang hilang. Apa yang hilang?
pengagungan kepada Allah tidak terkandung dalam terjemahan hanya kepada Allah aku bertawakal atau hanya kepada Engkau kami beribadah. Pengagungannya kepada Allah tidak terkandung. Padahal kaidah taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasar wal ihtimam. Ini kaidah. Mendahulukan objek sebelum subjek dan predikat mengandung makna hanya dan mengagungkan objek. Iyyaka na'budu, iyyakanya objek kan diawalkan. Bukan na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka struktur kalimatnya benar, kepada Engkau kami ibadah, tapi tidak mengandung hanya kepada Engkau ibadah, kepada yang lain juga ibadah. Tapi kalau iyyaka na'budu ada hanya dan si Allah Allah yang diawalkan itu diagungkan, saking diagungkan diawalkan penyebutannya. Tapi ketika diterjemahkan hanya kepada Engkau kami beribadah, pengagungannya tidak terkandung. Hanya kepada Engkau aku bertawakal, pengagungannya tidak terkandung. Allahumma ada khusus pengagungan dan fokus. Tapi kalau Allahumma kita terjemahan ya Allah kan gitu ya. Ya Allah itu tidak mengandung pengkhususan, tidak mengandung pengagungan, tidak mengandung fokus penghayatan. Padahal orang dalam bahasa Arab kalau mengatakan Allahumma tiga-tiganya terkandung tuh. Ada penghayatan, fokus, ada kekhususan bagi Allah dan ada pengagungan. Karena Allahumma awalnya ya Allah. Makanya Allahumma terjemahannya ya Allah. Lafaz asalnya ya Allah. Ya-nya dipindah ke belakang. Allahnya dikedepankan. Kenapa dikedepankan? Pertama tadi mendahulukan objek bermakna khusus kepada Allah. Ada pengkhususan. Kedua, Allahnya itu diagungkan, saking diagungkan diawalkan. Ya-nya ketika dipindah ke belakang berubah menjadi mim, mim itu lil jam'i. Jamak di sini bukan banyak tapi fokus memadukan, menyatukan unsur pikiran, ucapan dan hati. Ada fokus di sana. Jadi kalau seseorang menyatakan dalam bahasa Allahumma berarti dia mengagungkan Allah dan ucapan itu dikhususkan kepada Allah dan ada penghayatan. Tapi ketika diterjemahkan ya Allah nggak ada kan makna ketiga-tiganya tadi. Itulah. Makanya pelihara lafaz asli dalam bahasa Arab terutama ayat dan hadis yang sahih, hayati maknanya. Semendalam yang kita bisa. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ayya'taqida annaha sababun minal asbab la ta'thira laha illa bi'iznillah. Fala ya'taqidu fiha naf'an bidzatiha. Syarat ketiga, orang yang meruqyah dan yang diruqyah itu harus meyakini bahwa ruqyah ini sekedar salah satu sebab. Tidak akan pengaruh manfaat apa-apa tanpa izin Allah. Allah yang menyembuhkan. Tidak boleh diyakini ruqyah inilah yang menyembuhkan. Ya boleh. Ini hanya wasilah yang Allah syariatkan. Untuk kesembuhan, ketika Allah memberi penyakit, untuk memperoleh kesembuhan, Allah syaratkan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Bisa berobat dengan cara syar'i, ruqyah. Bisa berobat dengan cara hissi. Hissi itu yang rasional, yang logis, yang empiris, yang realistis, yang ada hubungan sebab akibat antara obat, cara pengobatan dan penyakit. Seperti ke dokter, ada alasan logisnya obat yang diberikan oleh dokter dengan penyakit, ada alasan logisnya, rasional, masuk akal dan realistis, banyak yang sembuh dan ada penjelasan ilmiahnya. Walaupun nggak ada contoh di zaman Nabi SAW. Suntikan ada di zaman Nabi nggak ada. Beda. Enggak, itu urusan dunia. Boleh nggak? Boleh kalau ada hubungan sebab akibat.
Yang tidak boleh adalah pengobatan. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak rasional, tidak logis. Tidak ada penjelasan ilmiahnya. Nggak ada hubungan sebab akibat antara obat, cara pengobatan dan penyakit. Seperti memindahkan penyakit disedot pakai tenaga apa gitu, dipindah ke kambing. Dipindah ke kelapa. Dipindah ke labu. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Horeng si mana horeng, selidik punya selidik, itu sekedar trik. Begitu si pakunya, si kelapanya dibelah, bener ada paku, ada telur busuk, gitu ya. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Ternyata itu di sininya dibolongin dulu, masukin dulu, tutup lagi. Nggak ketahuan. Kan ada yang ngebongkar gitu ya. Bohong. Itulah 3 penyebab atau 3 syarat dibolehkannya ruqyah. Pertama, ambil dari Quran dan Sunnah. Kedua, pertahankan lafaz asli, pahami maknanya. Ketiga, yakini ini sekedar salah satu sebab. Wasilah yang Allah perintahkan, adapun penyembuh utama hanyalah Allah. Makanya di doa tadi dikatakan anta syafi, la syifa illa syifa'u. Engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau. Allah yang beri penyakit, Allah yang memberikan kesembuhan dari penyakit itu. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kelanjutan penjelasan dari kitab ini akan kita teruskan di masa yang akan datang, di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Ummu Raihan di Mamuju, Sulawesi Barat. Mau bertanya Ustaz, ada yang meyakini bahwa menanam bidara di depan rumah dapat mengusir jin jahat. Pertanyaannya Ustaz, apakah keyakinan ini termasuk syirik atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Menanam apa? Bidara. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Betulkah menanam pohon bidara bisa mengusir jin? Pertama, jin itu makhluk gaib. Apa yang disukai, apa yang ditakuti oleh jin kita tidak tahu. Kecuali melalui wahyu. Melalui penjelasan nas Al-Quran atau hadis yang sahih. Tanpa ada keterangan dari Al-Quran atau hadis yang sahih, tidak boleh kita meyakini perkara gaib. Karena perkara gaib hanya Allah yang tahu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Itu surah jin. Allah lah yang maha mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak beritahukan perkara gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Rasul kadang-kadang mau mengetahui beberapa perkara gaib karena Allah memberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, Nabi pun tidak tahu. Termasuk apa yang ditakuti oleh jin, benarkah daun bidara ditakuti oleh jin? Tidak ada keterangan. Keterangan yang ada adalah daun bidara itu hanya bisa dipakai untuk membantu meruqyah orang yang kena sihir atau gangguan jin yang lainnya. Iya, betul. Dihancurkan, kemudian dicampurkan dengan air, kemudian dimandikan atau dibanjurkan dengan cara seperti itu, iya.
Tapi nggak ada keterangan dan tidak boleh difahami dari hadis itu bahwa kalau begitu jin takut terhadap pohon bidara. Tak ada keterangan tentang hal itu. Akhirnya kita menanam pohon bidara di sekitar rumah kita dengan keyakinan jinnya akan lari. Karena tak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa jin takut dengan daun pohon bidara, kita tidak boleh meyakininya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adyar. Iya, kan kita nggak boleh baca demi Allah ya. Jadi baca apa tuh? Oh, iya. Baik. Dengan Ibu di mana Ibu? Taib, udah ketangkap. Udah ketangkap ya. Tafadhol Ustaz. Ya, Ibu di Sulawesi. Mungkin ada salah tangkap Ibu. Bukan tidak boleh bersumpah demi Allah. Boleh kita bersumpah demi Allah. Yang tidak boleh adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dengan mengatakan demi Rasulullah, demi Jibril, demi langit dan bumi, demi Ka'bah, itu tidak boleh. Kita hanya boleh bersumpah menyebut nama Allah dengan mengatakan demi Allah. Boleh itu mampu. Dianjurkan boleh. Kata Nabi SAW, man kana halifan falyahlif billah. Siapa orang yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dengan mengatakan demi Allah, itu boleh. Yang tidak boleh adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Demikian Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Bapak Waluyo di Rejang Lebong, Bengkulu Ustaz. Ingin bertanya, orang zaman dulu dan sekarang banyak yang percaya Ustaz, kalau ada suara burung di samping rumah akan kedatangan tamu. Apakah yang seperti ini juga termasuk syirik Ustaz? Mohon penjelasannya. Taib, barakallahu fiik. Itu namanya tatayur atau tasya'um. Tatayur artinya meramal dengan burung. Tasya'um artinya menganggap sial terhadap sesuatu. Dan itu tidak boleh. La tayra illa tayru. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Allah tetapkan. Bukan oleh burung. Oleh karena itu, hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah wala yatatayyarun. Mereka tidak tatayur. Tatayur maknanya meramal dengan burung. Baik dengan cara umpamanya kalau pas mau berangkat ada burung menclok di atas pertanda sial. Atau ada burung menclok belum apa-apa lalu kita usir. Kemana dia pergi. Kalau terbangnya ke utara, oh ini akan sial, lalu nggak jadi. Kalau terbangnya ke selatan, ini akan untung, oh lalu jadi berangkat. Yang seperti tatayur. Nah kemudian berkembang hampir di semua daerah. Kalau ada burung di Sundain namanya sweet uncuing. Suara itu sweet. Saya nggak tahu di Jawa apa. Atau bahasa Indonesianya apa? Apa? Kedasih. Kedasih itu nama burung. Ada daerah Kedasih. Atau nama orang Sineng. Ada burung Kedasih tandanya akan ada yang mati. Lalu orang takut, jangan-jangan saya yang mati atau ibu saya gitu ya. Tegang. Dulu saya begitu waktu kecil. Waktu ada sweet uncing, wah jangan-jangan kita. Itu berbahaya. Kalau ada umpamanya, saya nggak tahu juga bahasa Indonesia. Di Sunda namanya burung koreak. Koreak gitu. Itu tandanya akan ada pencuri atau apa? Ada lagi burung bebencek, cek dan seterusnya. Ada lagi kupu-kupu sirama-rama. Tandanya apa? Akan ada tamu.
Padahal adanya kupu-kupu sirama-rama di rumah kita itu tanda tadinya ada ulat bulu besar di rumah kita, ya enggak? Kemudian jadi kepompong berubah jadi kupu-kupu sirama-rama. Itu termasuk tatayur, meramal dengan burung awalnya tapi berkembang kepada setiap ramalan dengan apapun. Kalau umpamanya kita mau pergi terus ada anak yang jatuh berdarah, kita nggak jadi pergi, ini tandanya sial. Menimpakan kesialan terhadap sesuatu yang tidak ada hubungan. Masa untung ruginya ditentukan oleh burung? Masa untung ruginya ditentukan oleh anak yang celaka? Tidak ada hubungan, tidak ada alasan yang logis, yang rasional, maka tidak boleh. Itu namanya tatayur atau tasya'um. Tidak boleh. Itu termasuk syirik kecil? Iya. Adapun kalau menimpakan kesialan karena ada alasan yang logis dan realistis lalu tidak jadi pergi, maka boleh, tidak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya begini. Kita mau ke Jakarta. Sudah umpamanya siap, mobil siap, semua perlengkapan siap dari Bandung nih. Ternyata ada berita jalan tol Bandung-Jakarta longsor, macet, semua orang kembali. Karena ada berita itu kita nggak jadi. Kalau jadi sialnya berupa kejebak macet. Boleh nggak? Boleh. Itu mah bukan tatayur, bukan tasyum, tapi sesuatu yang realistis. Bener itu. Umpamanya mau ke daerah timur, Tasik, Garut. Ternyata karena hujan besar longsor. Wah, ada berita, nggak jadi. Itu karena ada data. Karena ada alasan yang realistis, boleh. Boleh diapa? Boleh digagalkan. Dan betul kalau kita lanjut, sial kita. Kejebak macet. Maju nggak bisa, balik lagi nggak bisa. Sial. Nah, itu ada alasan. Adapun alasannya dengan burung, wah ini kayaknya sial, bakal rugi kalau kita bisnisnya terus akhirnya nggak jadi. Ini nggak rasional, nggak realistis. Apa hubungannya burung yang mencelok dengan kesialan kita dalam bisnis ini? Nggak ada, ya. Jadi itu termasuk tatayur atau tasya'um dan itu terlarang, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Adir. Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya Ustaz masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Sayyid Polan Harjo di Klaten. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah menerima uang ketika meruqyah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ketika meruqyah dikasih uang mengganggu. Lagi baca-baca nih uang mengganggu. Maksudnya setelahnya gitu, ya. Iya. Boleh diterima, boleh. Seperti 3 sahabat tadi. Dikasih kambing diterima. Dan oleh Nabi SAW diambil, disembelih dan dimakan bersama-sama. Dari sini kita tahu pertama boleh diterima. Keduanya itu bukan hak si peruqyah. Seandainya itu hak peruqyah, niscaya Nabi tidak akan mengambil, menyembelih dan membagi-bagikan. Niscaya akan diserahkan, itu hak kamu, silakan terserah. Mau dipelihara, dimakan sendiri, dibagi-bagikan gitu. Tapi enggak, ini sini disembelih, dimakan bersama-sama. Jadi halal. Tapi sebelumnya disyaratkan. Iya, sahabat tadi juga menyaratkan, boleh saya ruqyah, tapi saya minta kambing sebagai imbalannya. Disepakati boleh, kemudian betul sembuh dan dikasih oleh Nabi, diambil, disembelih dan dimakan bersama-sama. Halal, ya halal, tapi bagi-bagilah ke banyak orang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Atas penjelasannya. Berikutnya masih melalui pertanyaan pesan WhatsApp Ustaz dari Ibu Sri di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kawan saya didekati oleh tawon
lalu dia mengusir dengan ucapan pahit-pahit, Ustaz. Pertanyaannya, ini termasuk apa, Ustaz? Syukran, mohon penjelasannya. Kayak ini berlaku di semua kota di Indonesia ya. Di Sunda juga begitu. Di Jakarta, barusan penanya dari mana? Jakarta ya? Depok. Depok masih Jawa Barat. Saya nggak tahu di tempat lain. Kalau ada pahit, saya nggak tahu maknanya dan asbabul wurudnya kayak apa. Saya juga nggak tahu apakah ini berlaku di luar negeri gitu. Ketika orang Eropa, orang Amerika kedatangan tawon tadi mengatakan bitter. Yang jelas pertama, ini mah adat kebiasaan. Boleh nggak itu? Pertama, ada nggak hubungan sebab akibat? Ketika nyamperin kita bilang pahit-pahit lalu dia pergi, apa dia faham? Kalau tawon itu kan senangnya yang manis-manis, disangkanya kita manis. Maka kita kan pahit. Oh, pahit eta mah lari. Apa begitu? Saya yakin tawon nggak paham bahasa kita. Dan saya yakin naluri dia menyatakan kita ini bukan makanan dia. Di dalam diri kita nggak ada makanan dia, ya nggak? Punya naluri dia. Pernah nggak di antara kita gitu ya, dihinggapi oleh si tawon, disangkanya bunga? Enggak. Dia punya naluri, dia nggak akan salah. Oleh karena itulah maka kalau tawon ada ke kita, diyakini bukan menganggap di tubuh kita ada makanan dia, tapi mungkin dendam. Ini nih yang pernah menepuk kawan saya mungkin ya. Akhirnya serbu diserang, mungkin gitu. Bisa diusir dengan pahit-pahit? Enggak. Coba ada tahun pahit, tetap aja cuek. Tuh perginya bukan karena pahitnya kita loh. Pasti ada alasan lain. Jadi percuma, mungkin itu hanya kebiasaan. Ya, selama kebiasaan tidak diyakini bahwa ucapan pahit itu bisa mengusirnya, maka enggak apa-apa. Tapi kalau meyakini, dia kan sukanya yang manis. Kalau kita katakan pahit, dia akan pergi, maka tidak boleh. Karena apa? Salah faham aja kita, ya. Jadi kalau alasan tersebut tidak ada penjelasan ilmiah yang rasional, yang masuk akal, janganlah dilakukan, ya. Sudah saja kalau umpamanya ada tawon, tanya ke tukang madu, pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pernah saya tahu, diam. Walaupun disengat, kalau banyak tawon, satu nyengat diam. Kalau yang nyengat satu diplak, yang lainnya nyerbu. Jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di kalangan tawon itu gede loh. Satu dibunuh, yang lain nyerang. Saya pernah punya kawan punya peternakan tawon di hutan. Saya pernah ke sana. Dia wanti-wanti, dia sering puluhan kali disengat. Dia bilang ke saya, kalau nanti ada tawon banyak, diam aja, jangan gerak. Apalagi ditepuk-tepuk, wah nyerang itu. Kalau umpah disengat satu, diem kan. Sengat lagi, diem. Paling benjol. Tapi kalau disengat satu langsung dipukul, yang lainnya nyerang. Itu aja. Nah nanti ingat bahwa sengatan 1-2 itu manfaat. Konon katanya racun dari lebah itu bisa membunuh beberapa kuman, bakteri, virus dalam tubuh kita. Ada bengkak, ada panas dingin sedikit, nggak masalah, nggak akan membahayakan. Nanti akan menyehatkan. Setelah hilang kita akan lebih sehat. Makanya ada cara pengobatan dengan cara sengat lebah. Tapi di titik-titik tertentu. Sakit nggak? Ya sakit lah. Saya sudah merasakan. Saya pernah disengat lebah diobati di titik tertentu. Ya sakit, sedikit. Tapi setelah itu efeknya bagus. Ya, asal titiknya tepat, jenis lebahnya tepat, insya Allah hasilnya manfaat. Ya.
Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.